Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Kita melihat Yoas memerintah ketika dia berumur 7 tahun. Sungguh terlalu muda. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan di usia muda itu? Apakah usia 7 tahun sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi raja, mengambil keputusan penting? Tentu saja dalam logika manusia, bagaimana seseorang bisa selamat dari pembantaian ini? Bagaimana Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi raja dan memerintah saat berusia 7 tahun? Tapi Tuhan selalu menyimpan untuk dirinya sebuah rahasia yang unik. Seperti yang kita dengar dari Dr. Esam, Yoyada, imam yang saleh, hadir di tengah-tengah kejahatan ini. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk melakukan kehendak Tuhan melalui dia. Kita melihat betapa banyak hikmat yang dia miliki dalam membantu anak laki-laki itu untuk mencapai tahta. Dan hikmat ini tidak datang dengan usaha atau kecerdasan tetapi dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin memenuhi tujuannya, dia memberikan semua kemampuan dan hikmat. Dan kita lihat bagaimana Atalia dengan segala kejahatannya jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Jadi Tuhan menggunakan Yoyada untuk memberikan pemerintahan kepada Yoas, tapi di waktu yang sama Tuhan menggunakannya untuk membantunya mengambil keputusan. Dia mendukungnya. Dia mendukung dan membimbingnya. Bahkan ketika dia dewasa, dia mendengarkannya dan memenuhi semua perintahnya. Dan itulah mengapa era Yoas sepanjang hidup Yoyada adalah salah satu era paling makmur di Israel. Tidak hanya Tuhan memilih Yoas sebagai raja ketika dia masih kecil, tetapi dia juga memilihkan untuknya penasihat. Tepat. Dr. Esam, saya ingin Anda melanjutkan kisah Atalia. Apakah reaksinya? Dan bagaimana dia tahu bahwa Yoas menjadi raja ketika dia berpikir bahwa ahli waris kerajaan semua telah tiada? Dari manakah datangnya Yoas? Tepat. Dia mendengar suara-suara ketika dia berada di istananya, jadi dia keluar untuk menjelajah. Dia tidak diundang. Tentu saja. Jadi dia datang ke rumah Tuhan karena dia mendengar suara-suara yang datang dari sana. Dia masuk ke rumah Tuhan dan terkejut dengan pemandangan mengerikan. Dia terkejut. Alkitab memberitahu kita beberapa ungkapan yang menunjukkan bahwa itu adalah perayaan karena kuk kejahatan itu berat. Jadi dikatakan, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan sesuai tradisi raja. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Jadi masalahnya bukan Yoyada yang melakukan konspirasi, tapi semua orang ada di sana. Tanpa pengecualian menolak Atalia, mereka senang dengan raja ini dan menolak wanita jahat ini. Saat dia meneriakkan khianat, Yoyada menyuruh mereka membawanya keluar karena dia tidak boleh mati di rumah Tuhan. Jadi mereka membawanya keluar seperti yang kita tahu dan membunuhnya. Kemudian sebenarnya semuanya diatur dengan indah tentang bagaimana orang-orang kembali kepada Tuhan setelah bertahun-tahun jauh darinya. Yang mulai ini pada awalnya adalah Yoyada. Kemudian Yoas melanjutkan ini selagi Yoyada masih ada. Pertama, Alkitab berkata bahwa mereka membuat perjanjian. Dan perjanjian itu memiliki tujuan tertentu antara raja dan seluruh rakyat. Mengapa mereka membuat perjanjian? Lihat. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Ada sesuatu yang sangat indah. Mulai sekarang kita akan kembali kepada Tuhan. Mulai sekarang sejarah lama hilang, kami akan kembali kepada Tuhan. Kemudian mereka mulai menerapkan langkah-langkah praktis. Tidaklah dikatakan apakah Yoyada atau Yoas yang melakukannya. Dikatakan sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Rakyat berpartisipasi. Lihat betapa indahnya kebangkitan itu. Rakyat berpartisipasi dalam menghancurkan mezbah Baal. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh matan iman Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian, hal pertama yang mulai mereka urus adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Dan ini adalah hal yang hebat. Baik Yoyada maupun raja ini, tapi Tuhan jaga dan urapi. Dia merawat rumah Tuhan sejak masa kecilnya. Dia merawat rumah Tuhan dan perak dibawa ke rumah Tuhan dan bagaimana memperbaiki rumah Tuhan.
Dr. Medat, Dr. Esam, merujuk pada Yoas yang mulai memperbaiki rumah Tuhan. Bisakah Anda mengomentari tentang bagaimana keadaan pada masa pemerintahan Yoas dan bagaimana kebangkitan rohani terjadi dimulai dengan mengurus rumah Tuhan? Kita tahu bahwa raja-raja Israel, kerajaan Israel yaitu kerajaan utara memiliki 19 raja dan kerajaan Yehuda memiliki 20 raja. Semuanya tanpa terkecuali adalah raja-raja jahat. Di antara 20 raja, 10 raja ini milik Yehuda. Sekitar 10 adalah raja yang baik. Ada kebangkitan di era 5 raja. Salah satunya adalah Yoas di sini. Nyatanya terima kasih kepada Yoyada yang saleh, Yoas mulai kembali kepada Tuhan dan firman-Nya dan merawat bait sucinya. Dan kebangkitan apapun, saudara, ayat dalam kehidupan setiap orang atau masyarakat tidak dimulai tanpa kembali dulu pada Tuhan dan firman-Nya dan rumahnya. Tepat. Inilah alasan awal dari kebangkitan yang besar. Dampaknya sangat besar bagi semua orang. Dan itulah mengapa merawat rumah Allah, rumah Tuhan. Tepat. Dari hal-hal yang menyangkut Tuhan adalah awal dari Melalui firman-Nya. Penting melalui firman dan perintahnya kita kembali kepada Tuhan dan hidup menurut perintah-perintahnya. Kemudian kebangkitan akan terjadi baik dalam kehidupan individu maupun komunitas. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.